Halo permisa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Tank dan pasukan Israel digerakkan ke perbatasan Gaza, disertai serangan udara dan artileri ke timur dan utara kota Gaza. Militer Israel menyebut, operasi ini bertujuan menghancurkan terowongan Hamas, sekaligus bagian dari rencana ofensif besar merebut kota Gaza. Informasi lainnya, Inggris, Prancis, dan Jerman memulai proses 30 hari untuk mengaktifkan kembali sanksi PBB terhadap Iran usai dugaan pelanggaran perjanjian nuklir 2015. Langkah ini diambil setelah diplomasi gagal, sementara Iran menolak tekanan dan menuding Eropa merusak negosiasi. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL hingga 31 Desember 2026. 在当前的脆弱局势下，联离部队的维稳重要作用不可或缺。在某个常任理事国罔顾地面局势的紧张现状， Hal itu dilakukan sebagai perpanjangan terakhir sebelum penarikan pasukan secara bertahap selama 1 tahun. 一意孤行，强行推动在1年多后关闭联立部队。这种强人所难、简单粗暴的做法，令人失望。 Resolusi 2790 yang disetujui secara bulat oleh 15 anggota Dewan mengatur penghentian operasi UNIFIL pada akhir 2026. Tak hanya itu, resolusi itu turut mengatur proses pembubaran pasukan yang diikuti oleh penahanan pasukan penjaga terbatas untuk menjaga keamanan personil. 联离部队的维稳重要作用不可或缺。在某个常任理事国罔顾地面局势的紧张现状， Pemerintah Lebanon diminta untuk menghormati perjanjian status pasukan 1995, termasuk memastikan kebebasan bergerak dan perlindungan bagi UNIFIL. 这种强人所难、简单粗暴的做法。 Pasukan ini pertama kali dibentuk pada 1978 untuk mengawasi penarikan Israel dari Lebanon dan diperluas mandatnya setelah Perang 2006 antara Israel dan Hizbullah. Pengawasan itu bermaksud untuk memantau penghentian permusuhan dan mendukung penempatan militer Lebanon di wilayah selatan. 在某个常任理事国罔顾地面局势的紧张现状，罔顾黎巴嫩作为当事方的合理关切，罔顾安理会绝大多数 Wakil tetap Cina untuk PBB, Geng Shuang, menyatakan dukungan terhadap perpanjangan mandat tersebut. 关闭联立部队。 这种强人所难、简单粗暴的做法，令人失望。 Namun ia mengkritik sikap salah satu anggota dewan yang dianggap mengabaikan situasi di lapangan dan keprihatinan Lebanon dengan mendorong penghentian misi dalam waktu singkat. Ia menilai pendekatan tersebut terlalu sederhana dan otoriter, serta menegaskan pentingnya peran UNIFIL dalam menjaga stabilitas. 在当前的脆弱局势下，联离部队的维稳重要作用不可或缺。在某个常任理事国
罔顾地面局势的紧张现状。罔顾黎巴嫩 China 作为当 menyerukan 事方的 semua 合理 pihak 关切 untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan mendukung pelaksanaan penuh resolusi 1701 demi tercapainya perdamaian antara Lebanon dan 关 Israel. 闭联立部队。这种强人所难、简单粗暴的做法，Geng juga menekankan bahwa operasi perdamaian PBB harus mencerminkan keputusan kolektif Dewan Keamanan, bukan kepentingan strategis sepihak dari beberapa negara. Tank dan pasukan Israel terlihat di dekat perbatasan Gaza pada Kamis 28 Agustus. Sementara kepulan asap membumbung dari wilayah tersebut. Pesawat tempur dan artileri Israel menghantam kawasan timur dan utara kota Gaza, seiring janji para pemimpin Israel untuk melanjutkan pencaplokan besar-besaran. Militer Israel menyatakan pasukannya kembali beroperasi di Jabalia dalam beberapa hari terakhir untuk menghancurkan terowongan dan memperkuat kendali wilayah. Operasi itu, kata militer, akan memungkinkan perluasan serangan ke area lain serta mencegah Hamas kembali beroperasi. Awal bulan ini, Israel telah menyetujui rencana merebut kota Gaza yang digambarkan sebagai benteng terakhir Hamas. Namun, serangan penuh diperkirakan baru dimulai dalam beberapa pekan ke depan, memberi waktu bagi mediator Mesir dan Qatar untuk mencoba melanjutkan perundingan gencatan senjata. Menteri Pertahanan Israel Katz berjanji akan meneruskan ofensif meski ditentang komunitas internasional yang khawatir dengan situasi kemanusiaan. Ia bahkan menyebut kota Gaza akan diratakan jika Hamas tidak menyetujui syarat Israel untuk mengakhiri perang dan membebaskan seluruh sandera. Menanggapi hal itu, Hamas menuduh rencana Israel membuktikan bahwa Tel Aviv tidak serius dalam perundingan. Hamas menegaskan bahwa gencatan senjata merupakan satu-satunya cara untuk membebaskan para sandera dan menyalahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas keselamatan mereka. Amerika Serikat melarang Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menghadiri sidang umum PBB di New York pada September mendatang. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menolak memberikan visa kepada Abbas dan sekitar 80 anggota delegasi Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO serta Otoritas Palestina dari tepi barat. Padahal, Abbas dijadwalkan hadir langsung dalam forum tahunan itu sekaligus mengikuti pertemuan tingkat tinggi yang digagas Perancis dan Arab Saudi yang dihadiri oleh Inggris, Kanada, dan Australia. Dalam forum tersebut, beberapa negara juga menjanjikan akan menyatakan pengakuan resmi terhadap Palestina sebagai negara berdaulat.
Keputusan Amerika Serikat memicu protes dari Palestina yang menyebutnya telah melanggar perjanjian Markas Besar PBB 1947 yang mewajibkan Amerika Serikat selaku tuan rumah membuka akses bagi seluruh diplomat asing ke Markas Besar PBB di New York. Namun, Washington beralasan penolakan visa dilakukan atas dasar pertimbangan keamanan, isu ekstremisme, dan kebijakan luar negeri. Kemenlu Amerika Serikat juga menuding PLO dan PA gagal menolak ekstremisme serta mendorong pengakuan sepihak negara Palestina. Palestina membantah tuduhan tersebut seraya menilai proses negosiasi yang dimediasi Amerika Serikat selama puluhan tahun tak kunjung mengakhiri pendudukan Israel maupun mewujudkan negara Palestina merdeka. Juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan pihaknya akan membicarakan persoalan visa itu langsung dengan pemerintah Amerika Serikat. Ia juga mengingatkan bahwa Washington tetap terikat pada kewajiban internasional sesuai perjanjian PBB. Jaksa penuntut khusus Korea Selatan pada Jumat 29 Agustus resmi mendakwa Kim Kon-hee, istri mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol. Kim Kon-hee dituduh terlibat dalam kasus suap dan manipulasi saham. Menurut laporan Yonhap News Agency, Kim didakwa memberikan dana untuk skema manipulasi saham pada periode 2009 hingga 2012. Selain itu, ia juga disebut menerima survei opini publik gratis bersama suaminya menjelang pemilihan presiden 2022. Sebagai imbalan, Kim Kon-hee diduga membantu pencalonan Kim Yong-sun, mantan anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat dalam pemilihan sela. Ia juga dicurigai menerima hadiah mewah dari kelompok Unification Crutch melalui seorang dukun pada 2022 sebagai imbalan bantuan bisnis. Dalam pernyataan resmi melalui pengacaranya, Kim menyebut akan menghadapi persidangan dengan tenang. Ia mengaku menyesal telah menimbulkan kekhawatiran publik, namun menegaskan sebagian tuduhan tidak sepenuhnya benar. Dakwaan terhadap Kim diajukan 2 hari sebelum masa penahanan pra-persidangan berakhir.
Dengan begitu, ia akan tetap berada dalam tahanan selama 6 bulan ke depan sejak ditahan 12 Agustus 2025. Inggris, Prancis, dan Jerman resmi memulai proses selama 30 hari untuk mengaktifkan kembali sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran pada Kamis 28 Agustus 2025. Langkah ini diambil menyusul tudingan pelanggaran terhadap Perjanjian Nuklir 2015 yang sebelumnya disepakati antara Iran dan negara lainnya. Ketiga negara yang tergabung dalam E3 itu menyatakan bahwa pembicaraan terbaru dengan Iran di Jeneva tidak menghasilkan kemajuan berarti. Mereka menilai Iran tidak menunjukkan komitmen untuk mencapai kesepakatan baru, terutama setelah serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Upaya peluncuran mekanisme snapback ini dilakukan untuk memastikan sanksi internasional yang sempat dicabut dapat diberlakukan kembali. Menanggapi hal ini, seorang pejabat senior Iran menuduh E3 merusak jalur diplomasi dan menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Barat. Sanksi yang hendak dipulihkan mencakup berbagai pembatasan yang sebelumnya dicabut setelah kesepakatan nuklir 2015 yang bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Serangan besar-besaran Rusia menggunakan rudal dan drone pada Kamis 28 Agustus dini hari menghantam ibu kota Ukraina, Kiev. Dilaporkan sedikitnya 15 orang tewas, termasuk 4 anak-anak dan 38 orang lainnya luka-luka. Pemerintah Ukraina melaporkan sebanyak 629 drone hingga rudal Rusia menerjang sejumlah daerah termasuk Kiev. Selain merusak gedung-gedung di 7 distrik kota, dampak serangan itu juga terjadi di kantor delegasi Uni Eropa dan British Council. Rekaman CCTV dan laporan di lapangan memperlihatkan ledakan besar terjadi di berbagai wilayah kota.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam serangan itu sebagai jawaban Rusia terhadap upaya diplomasi internasional untuk mengakhiri perang. Ia menegaskan Rusia lebih memilih melancarkan serangan dibanding berunding, sambil menekankan bahwa Moskow harus bertanggung jawab atas setiap serangan dan korban sipil. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen memastikan staf delegasi Uni Eropa di Kiev dalam keadaan selamat meski gedung mereka rusak. Ia menyuruhkan Rusia menghentikan serangan tanpa pandang bulu terhadap infrastruktur sipil dan kembali berdialog untuk mencapai perdamaian. Von der Leyen juga menyatakan Uni Eropa akan menyiapkan sanksi baru terhadap Rusia dalam waktu dekat. Sementara itu, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menegaskan Uni Eropa tidak akan gentar menghadapi intimidasi Moskow. Serangan terbaru yang dilancarkan Rusia disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa bulan terakhir, menandai meningkatnya eskalasi Rusia terhadap wilayah yang jauh dari garis terdepan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Permisa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.